Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah akuntansi kelanjutan 2 bersama saya Andri Firmansyah. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang likuidasi persekutuan. Dalam proses likuidasi apa saja yang mesti harus kita lakukan? Yang pertama adalah mengkonversi aset non-kas menjadi kas. Yang kedua mengakui gains ataupun losses serta expenses, menyelesaikan seluruh liabilities dan mendistribusikan kas kepada semua partner ataupun sekutu sesuai dengan saldo dalam akun kapital ataupun modal. Kita asumsikan bahwa bisnis partnership ataupun persekutuan dalam keadaan sehat ataupun solvent. Yang kedua, partner memiliki ekuitas dalam net aset. Yang ketiga, tidak ada utang sekutu. Dan yang keempat, aset dikonversikan menjadi kas sebelum didistribusikan kepada masing-masing sekutu. Urutan pembayaran yang mesti harus dilakukan dalam likuidasi persekutuan, tentunya kita mesti harus melihat ranking urutannya. Yang pertama adalah jumlah terhutang kepada kreditur selain kepada sekutu dan jumlah yang terhutang kepada sekutu selain untuk modal dan keuntungan. Kemudian jumlah yang harus dibayar oleh sekutu yang melikuidasi saldo modalnya setelah penyelesaian likuidasi aset dan kewajiban persekutuan. Nah, kalau kita lihat untuk likuidasi persekutuan ada dua jenis. Yang pertama adalah likuidasi sederhana dan yang kedua adalah likuidasi secara bertahap. Untuk likuidasi secara sederhana ya, kita mengkonversikan semua aset menjadi kas lalu didistribusikan kepada masing-masing sekutu dalam penyelesaian akhir. Keuntungan dan kerugian dari konversi aset didistribusikan kepada sekutu dengan menggunakan rasio untung dan rugi yang ditetapkan dan mengabaikan tunjangan gaji, bonus, dan bunga. Nah, ini contoh untuk statement of partnership liquidation ya, dari Hall dan Kir Partnership ya. Ini untuk periode di tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017 ya. Nah, untuk mendapatkan ya statement of partnership liquidation tentunya dasarnya dari neraca ya, neraca dari si partnership Hall dan Kir ya. Jadi saldo neraca di tanggal 1 Januari kita pasangkan ya, ini ke dalam statement of partnership liquidation yang pertama ya. Jadi untuk cash jumlahnya 10, kemudian non cash asetnya kita satukan semua jumlahnya 100, kemudian liabilities selain kepada si partner itu kita satukan menjadi priority liabilities itu jumlahnya 40 serta utang kepada Hall ya ini sebesar 10 serta capital kepada Hall sebesar 25 dan Kir capital ya sebesar 35. Nah, kemudian dari proses selama 1 bulan tersebut ya si partnership melakukan penjualan non cash asetnya. Yang pertama adalah inventory. Nah, nilai bukunya ini sebesar 30 tapi dijual sebesar 25. Akibatnya ada kerugian sebesar 5. Nah, kerugian ini yang dialokasikan atau dibagikan kepada masing-masing partnernya sesuai dengan rasio gain ataupun losses ya atau keuntungan ataupun kerugian. Nah, ini 70% dialokasikan kepada Hall dan 30% dialokasikan kepada Kir. Kemudian ya, ada penjualan dari plan aset dengan nilai buku sebesar 40 dan dapat menghasilkan cash sebesar 30. Artinya ada terdapat kerugian sebesar 10 yang dialokasikan kepada Hall 70%-nya dan kepada Kir 30%-nya. Kemudian terkait dengan adanya penagihan receivables dari total 30 ya ternyata yang bisa ditagih hanya sebesar 22. Berarti ada kerugian sebesar 8 yang dialokasikan kepada Hall 70%-nya dan kepada Kir 30%-nya ya. Nah, kemudian ternyata non cash aset jumlahnya sudah 0 ya, berarti jumlah kas yang tersedia adalah 87. Nah, yang pertama harus dialokasikan ya ataupun mendapat prioritas untuk pembayaran kas ya. Ini adalah yang priority liabilities sebesar 40. Nah, selanjutnya ini utang kepada si salah satu anggota partnernya yaitu si Hall ya, itu sebesar 10. Jadi pada saat distribusi final untuk kas yang tersedia sebesar 37. Nah, artinya adalah dalam distribusi kas tersebut tidak perlu lagi melihat rasio keuntungan ataupun kerugian dari masing-masing partnernya. Jadi jumlah capital berapa ya
dari masing-masing partner tersebut itu dijadikan sebagai dasar untuk distribusi kas ya final kepada si masing-masing partner, yaitu sebesar 8,9 kepada whole, kemudian 28,1 kepada KIR. Kemudian kalau kita lihat ya, untuk proses likuidasi bertahap ya, ini ada yang dinamakan dengan safe payment ya. Nah, untuk safe payment ini merupakan distribusi yang dapat dilakukan kepada sekutu dengan jaminan bahwa jumlah yang didistribusikan tidak perlu dikembalikan ke persekutuan di kemudian hari untuk menutupi kewajiban yang muncul atau menyelaraskan kembali modal sekutu. Asumsinya adalah semua mitra secara pribadi ya, ataupun semua sekutu secara pribadi itu bangkrut. Yang kedua adalah aset non kas mencerminkan kemungkinan kerugian. Kemudian yang ketiga ya, terdapat adanya kas tambahan yang mungkin diperlukan untuk biaya likuidasi. Jadi intinya adalah untuk safe payment itu digunakan sebagai dasar ya, ketika likuidasi bertahap dilakukan, kemudian terdapat adanya jumlah kas yang bisa mengcover seluruh kewajiban yang harus dibayar pada saat itu, namun nanti di sini ya jumlah non cash dari asetnya ya itu masih belum terselesaikan semua, masih ada jumlah kas yang tersedia ya, ini akan dialokasikan kepada sekutu yang mana ya. Nah, ini dengan menggunakan safe payment. Nah, kalau kita lihat ya, ini contoh safe payment ya, ada BMN partnership ya memiliki saldo sebagai berikut. Jumlah cash 80, kemudian loan dari Max ya itu sebesar loan from Max ya itu sebesar 10. Ini artinya adalah bahwa cost receivable kepada Max sebesar 10, land 20, building 140. Kemudian ada loan payable kepada NAN sebesar 20, kemudian Bas Capital ya itu sebesar 50, kemudian Max Capital 70 dan NAN Capital sebesar 110. Nah, kalau kita lihat di sini ya, bagaimana sih caranya untuk membuat schedule safe payment ya. Nah, ada asumsi yang mesti harus dilakukan ya. Ini non cash asetnya dianggap rugi ya. Kemudian kita di sini ada kemungkinan kerugian sebesar 10 ya, dan meredistribusi untuk adanya potensi kerugian dari partner ya. Nah, kalau kita lihat untuk contoh safe payment ya, ini jumlah equity dijadikan sebagai dasar ya untuk mengisi nilai ya, berapa capitalnya Bas, kemudian berapa capitalnya Max, kemudian berapa capitalnya NAN ya. Selanjutnya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ini safe payment itu kita menggunakan asumsi ya, kerugian semuanya terkait dengan aset yang masih ada ya, itu jumlahnya berapa, katakanlah di sini jumlahnya 160 ya, kemudian dialokasikan kepada Bas, Max sama NAN itu sesuai dengan rasio keuntungan dan kerugian ya, 50%, 30% dan 20%. Kemudian juga ada kerugian lainnya sebesar 10, ini juga sama dialokasikan kepada Bas 50%, Max 30% dan NAN itu sebesar 20%. Nah, kita subtotalkan ya bahwa Bas itu memiliki saldo negatif sebesar 35, Max 9, kemudian NAN sebesar 96. Nah, selanjutnya yang memiliki saldo negatif tersebut itu mesti harus dialokasikan ya ini kepada partner lainnya yang masih memiliki saldo positif. Nah, bagaimana caranya untuk mengalokasikannya? Ini 35 berarti untuk Max itu kan sebesar 30% ya, dan NAN itu 20%. Jadi yang akan kita gunakan rasionya ini totalnya adalah yang 30/50 dan 20/50. Kemudian kita dapatkan ya di sini untuk Bas itu kita tutup ya sebesar 35, kemudian Max minus 21, kemudian NAN itu minus 14. Nah, dari subtotal yang kita jumlahkan ya, berarti Max tersebut memiliki saldo minus 12, sedangkan NAN itu masih memiliki saldo 82. Jadi asumsikan nanti di sini untuk yang Max tersebut itu dialokasikan kerugiannya kepada si NAN sebesar 12.
Nah, artinya adalah bahwa untuk safe payment sebesar 70 hanya dimiliki oleh NEM. Jadi, pada saat ada kemungkinan pembayaran jumlah kas yang dibayarkan kepada sekutu, ya, ternyata kewajiban tersebut itu bisa kewajiban dari si partnership itu dapat diselesaikan. Kira-kira jumlah kas yang tersedia itu bisa dialokasikan kepada siapa ya? Nah, dari informasi safe payment itu yang mendapatkan kas ya pada saat itu adalah NEM sebesar 70. Nanti kita lihat untuk contohnya pada saat contoh di likuidasi secara bertahap ya. Nah, di sini kita melihat bahwa untuk likuidasi secara bertahap ya, ini mesti harus melibatkan distribusi cash kepada seluruh anggota persekutuan dengan mempertimbangkan kas yang tersedia dan sebelum seluruh keuntungan dan kerugian direalisasikan. Kemudian untuk urutan likuidasi dari sekutu yang sehat ya, ini juga mesti harus dilihat nanti setiap kewajibannya dan setiap distribusi kepada sekutu sesuai dengan schedule safe payment seperti yang tadi saya sampaikan ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, contoh langsung kepada likuidasi secara bertahap ya. Ada partnership ya dari debt, CAN dan REN ya. Itu memiliki neraca ya di tanggal 1 Januari ya, cash-nya 240, kemudian non cash asetnya sebesar 1.160, total liabilities-nya yang bukan utang kepada anggota sekutu sebesar 500 ya, ini dimasukkan sebagai priority liabilities, kemudian debt capital 340, kemudian CAN loan, artinya si partnership tersebut memiliki utang kepada CAN sebesar 20, kemudian CAN capital itu sebesar 340 dan REN capital sebesar 200. Nah, dari penjualan non cash ya ataupun pengkonversian non cash aset ya, itu menjadi kas dilakukan di bulan Januari apa saja ya. Yang pertama ini menghapus REN loan ya, itu sebesar 40 ya, ini berarti akan berdampak kepada REN capital ya, berkurang sebesar 40, kemudian penghapusan goodwill 40 ya. Nah, ini penghapusan intangible asset berarti kan terdapat adanya kerugian ya dari si partnership tersebut sebesar 40. Ini dialokasikan sesuai dengan rasio keuntungan dan kerugian ya. 50% kepada debt, 30% kepada CAN dan 20% kepada REN. Kemudian penagihan atas piutang sebesar 200 bisa dikonversikan menjadi 200. Artinya tidak ada kerugian ataupun keuntungan ya, berarti tidak ada distribusi keuntungan ataupun kerugian kepada seluruh anggota sekutunya. Kemudian penjualan item inventory ya dari 160 secara nilai bukunya, kemudian berhasil dijual dengan harga 200. Berarti ada keuntungan sebesar 40, 50%-nya dialokasikan kepada debt, 30%-nya dialokasikan kepada CAN, dan 20%-nya dialokasikan kepada REN. Nah, sekarang kita lihat untuk saldo ya. Saldo setiap item ya sebelum adanya distribusi kas. Nah, kita lihat di sini jumlah kas itu sebesar 640, sedangkan non cash asetnya sebesar 720. Sedangkan untuk priority liabilities sebesar 500. Nah, kalau kita lihat ya, berarti jumlah kas yang tersedia itu bisa ya untuk mengcover ataupun memenuhi seluruh priority liabilities-nya sebesar 500. Nah, kemudian masih ada sisa 140 ya. Ini dialokasikan ke siapa ya? Nah, tentunya ini mesti harus dilakukan likuidasinya secara bertahap. Yang kedua adalah non cash aset itu masih tersedia saldo sebesar 720. Berarti masih ada non cash aset yang harusnya bisa dikonversi ataupun dijual ya untuk mendapatkan cash. Nah, berarti kita akan melihat ya ataupun kita akan menghitung ya siapa sih yang berhak mendapatkan cash di periode bulan Januari. Nah, caranya adalah kita membuat safe payment ya. Jadi safe payment itu merupakan ya perhitungan ataupun schedule ya terkait dengan siapa yang berhak mendapatkan kas di periode tersebut. Jadi dengan asumsi-asumsi yang istilahnya memang harus dipenuhi ya.
Nah, sekarang kita lihat untuk statement of schedule dari safe payment-nya ya. Nah, kita melihat di sini bahwa untuk memasukkan angka equities ya itu kepada debt capital, kemudian can capital ini mesti harus disatukan dengan loan-nya si Ken ya. Loan si partnership kepada si Ken. Jadi dianggap disatukan dengan can capital. Kemudian ada rent capital ya sebesar berapa saja, debt capital 340, can capital dan loan-nya 360 dan rent capital sebesar 160. Kemudian ada kerugian ya, kemungkinan kerugian dari non cash asset. Nah, berarti jumlah non cash asset yang ada di dalam pre-distribution ya di tanggal 31 Januari ya, kita perkirakan, bukan perkirakan ya istilahnya, seumpama ya, kita umpamakan ya bahwa jumlah tersebut itu tidak berhasil dikonversi atau dijual, berarti dianggap sebagai kerugian ya. 720 ini kita alokasikan sesuai dengan rasio keuntungan dan kerugian ya dari debt, kemudian can dan rent ya, itu 50%, 30% dan 20%. Selanjutnya ya, ini ada asumsi ya, di mana terdapat adanya kerugian atas kontingensi. Ini sebenarnya lebih kepada memelihara jumlah kas di akhir bulan tersebut ataupun di awal bulan selanjutnya ya, dengan tujuan untuk jaga-jaga kalau terdapat adanya expense ataupun kerugian yang kewajiban yang harus dibayar ya oleh si partner tersebut ya dengan nilai sebesar 20. Kemudian jumlah 20 tersebut itu kita alokasikan sesuai dengan rasio dari keuntungan dan kerugian masing-masing partner ya. Di sini 10, 6 dan 4. Jadi kalau kita jumlahkan ya dari jumlah capital masing-masing partnernya untuk debt ya itu jumlahnya minus 30, kemudian kan 138 dan rent sebesar 12. Nah, ternyata untuk yang debt itu sebesar minus 30 mesti harus kita alokasikan kepada can dan rent ya. Sesuai dengan rasio 30% ya dan 20%, jadi pembaginya adalah 50%. Jadi ini akan mengurangi 18 untuk can capital dan rent capital sebesar 12. Nah, sekarang kita lihat ya. Berarti untuk safe payment sudah tidak ada jumlah yang negatif ya. Artinya adalah bahwa siapa yang berhak untuk menerima jumlah kas dalam pembagian kas di bulan tersebut berdasarkan hasil schedule of safe payment tersebut ya. Ini kita harus mendapatkan jumlah yang semuanya positif, jangan ada jumlah yang negatif. Berarti yang mendapatkan alokasi kas di bulan Januari itu adalah can sebesar 120. Nah, tapi kalau kita lihat lagi di sini ya, kan priority liabilities kita selesaikan sebesar 500. Kemudian can mendapatkan alokasi sebesar 120, tetapi ingat bahwa 20-nya itu merupakan pelunasan utang ya dari partnership kepada si can sebesar 20, sedangkan untuk pengurangan dari capital can itu ya itu sebesar 100. Jadi ini yang merupakan saldo akhir Januari ya ataupun awal Februari ya, itu cash sebesar 20, kemudian non cash aset sebesar 720, priority liabilities 0, kemudian debt capital sebesar 340, can loan itu 0, kemudian can capital 240 dan rent capital sebesar 160. Kemudian kita lihat ya, ternyata untuk likuidasi bertahap itu diselesaikan sampai dengan tanggal 30 April 2017. Nah, kemudian kalau kita lihat di bulan Februari ya, terdapat adanya penjualan equipment dari yang nilai bukunya sebesar 80 berhasil dijual dengan nilai sebesar 60. Artinya terdapat adanya kerugian ya sebesar 20 yang dialokasikan nanti kerugiannya kepada masing-masing partnernya sesuai dengan rasio keuntungan dan kerugian ya.
Kemudian penjualan inventory ya, itu sebesar 240 hanya berhasil dijual sebesar 180, berarti ada keuntungan ada kerugian sebesar 60 ya. Ini dialokasikan ke masing-masing partnernya. Kemudian ternyata ada beban likuidasi sebesar 4. Nah, munculnya beban likuidasi ini akan mengurangi ya capital dari masing-masing partnernya sesuai dengan rasio keuntungan dan kerugian atau profit and loss ratio ya. Kemudian ada liability yang ditemukan ataupun utang ditemukan ya di bulan Februari sebesar 8. Nah, sekarang kita lihat untuk yang pre-distribution balance-nya di akhir Februari ya, jumlah cash sebesar 256, kemudian non cash asetnya ya sebesar 400, property liability itu sebesar 8, kemudian net capital 294, kemudian can capital 212,4 serta run capital 141,6 ya. Nah, caranya untuk mendistribusikan kas di bulan di bulan Februari tersebut itu juga sama ya dengan menggunakan save payment. Nah, caranya ya ataupun ciri-cirinya yang pertama adalah di sini liabilities itu bisa di-cover semuanya dengan kas yang tersedia pada akhir bulan Februari tersebut. Kemudian ya ini untuk non-cash aset masih belum dapat dikonversi semuanya. Berarti nanti di sini ada distribusi kepada kas ya itu kepada partner-partner tertentu yang memang berhak untuk menerimanya ya. Ini berdasarkan perhitungan dari schedule of save payment ya. Nah, kalau kita lihat ya untuk schedule of save payment ya, ini biasa ya untuk capital dari masing-masing partnernya berdasarkan saldo capital di akhir bulan Februari kita letakkan ataupun masukkan ya atau kita langsung pasang angkanya ya di situ itu sebesar 294 kemudian 212,4 kemudian 141,6 kemudian untuk non cash aset yang ada ya di akhir bulan Februari sebesar 400 ini kita asumsikan atau kita umpamakan tidak bisa terjual semuanya sehingga dianggap terdapat adanya kerugian dari non cash aset tersebut ya. Itu dialokasikan sesuai dengan profit and loss ratio. Kemudian ada contingency sebesar 20 ya. Ini juga sama dialokasikan kepada seluruh anggota partnernya ya. Dan kita jumlahkan ternyata ya ini tidak ada jumlah yang negatif, jumlahnya positif semua. Artinya adalah bahwa untuk setiap partner itu berhak mendapatkan kas pada periode bulan Februari ya. Ini debt sebesar 84, can-nya itu mendapatkan 86,4 serta REN itu mendapatkan 57,6. Kita bisa lihat di sini jumlahnya ya. Ya kita jumlah kas yang mengurangi capital dari masing-masing partnernya. Oke. Nah, itu yang merupakan contoh untuk distribusi kas dengan menggunakan schedule of save payment ya untuk likuidasi secara bertahap. Nah, kita lanjutkan ya materi terkait dengan cash distribution plan ya ataupun rencana distribusi kas. Jadi sebenarnya untuk likuidasi bertahap bisa juga ya ini dengan menggunakan metode cash distribution plan ya. Nih, apa sih yang dimaksud dengan cash distribution plan ya? Jadi ini rencana distribusi kas ya ini berdasarkan apa? Berdasarkan tingkat tingkat keringkihan ataupun tingkat kerentanan ya dari masing-masing anggota partnernya ya. Jadi kita pertama yang mesti harus lakukan ya peringkatkan anggota sekutu berdasarkan tingkat kerentanan dari yang tinggi sampai yang rendah terhadap kerugian persekutuan. Artinya adalah bahwa si sekutu tersebut dia rentan nggak terkait dengan masalah kerugian persekutuan. Kemudian yang kedua adalah siapkan ya ini schedule penyerapan kerugian yang diasumsikan menggunakan tingkat kerentanan. Kemudian yang ketiga siapkan cash distribution plan ya. Kemudian yang keempat apabila jumlah kas yang memang dapat yang dapat disediakan ya terkait dengan likuidasi persekutuan itu terdapat jumlah tertentu sehingga kita mesti harus menyiapkan schedule cash yang didistribusikan ya.
Nah, yang pertama, kita bagaimana caranya untuk membuat peringkat kerentanan ya. Jadi anggota sekutu diperingkatkan sesuai dengan potensi penyerapan kerugian. Nah, caranya adalah kita membuat rasio ya. Ini partner equity ya, itu berapa jumlah si capital dari partnernya ya ataupun sekutunya, kemudian dibagi dengan loss ratio. Nah, loss ratio ini merupakan profit and loss ratio. Contohnya ya, ada partnership terdiri dari debt, can, dan rent. Memiliki equity ataupun capital sebesar 340, 360, dan 160. Dengan rasio keuntungan dan kerugian ya, itu sebesar 50%, 30%, dan 20%. Nah, untuk loss absorption potensial ya, kita bisa ya hitung rasionya ya di sini. Debt itu sebesar 680, can 1200, dan rent sebesar 800. Jadi yang paling tinggi kerentanannya ya itu adalah debt, sedangkan can yang paling rendah. Kemudian untuk yang kedua ya, ini penyerapan kerugian yang diasumsikan. Jadi asumsikan bahwa kerugian persekutuan cukup untuk menghapus modal debt terlebih dahulu ya, kemudian kerugian tambahan untuk menghilangkan modal rent. Jadi kalau kita masukkan ke dalam schedule ini ya, kita ambil nilai equity dari masing-masing anggota partnernya. Debt 340, can 360, dan rent 160. Totalnya 860. Kemudian yang mesti harus kita hilangkan berdasarkan terkait dengan rent kerentanan ya. Yang pertama adalah debt terlebih dahulu ya. Berarti kita mesti harus hilangkan nih saldo capital dari debt sebesar 340. Tapi dampaknya ini juga can dan rent mesti harus kita hilangkan juga sesuai dengan profit and loss ratio ya. Jadi can dapat 204 dan rent 136. Jadi totalnya 680. Jadi kalau kita lihat berarti ya ini saldo capitalnya rent sebesar 156 dan rent 24. Selanjutnya mana yang mesti harus kita eliminasi ya ataupun kita hilangkan ya. Saldo capitalnya ya di sini kita asumsikan bahwa berarti rent yang kedua di sini kan mesti harus kita hilangkan 24, kemudian can berapa jumlahnya ini sesuai dengan rasio profit and loss ya ataupun keuntungan kerugian. Jadi perhitungannya sebesar 36. Jadi ya di sini subtotal ya yang berdasarkan penyerapan kerugian yang diasumsikan ya kan ini mendapatkan 120. Kemudian untuk yang ketiga, cash distribution plan ya. Jadi kalau misalkan terdapat adanya jumlah jumlah cash ya. Ini yang pertama ya, ada 500.000. Berarti yang akan diprioritaskan ya itu adalah liabilities sebesar 100%. Kemudian yang kedua ya, apabila ya terdapat adanya kas ya sebesar 20 itu dialokasikan kepada can loan terlebih dahulu ya sebesar 100%. Kemudian yang ketiga ya masih ada 100.000 ya itu dialokasikan kepada can. Kan kita mendapatkan dari informasi sebelumnya ya bahwa can itu mesti harus mendapatkan 120.000 terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan setelah 500.000 itu dapat diselesaikan ya, misalkan masih ada sisa sebesar 100.000 ya, berarti nanti di sini untuk can itu mesti harus dialokasikan 20.000 ya, itu kepada can 100%, dan 80.000-nya itu menjadi milik can karena can mengcover 100.000 terlebih dahulu. Baru setelah itu kita lihat ya berdasarkan apa? Nah, ini berdasarkan informasi yang ini ya. Jadi 120 kemudian 60 ya. Nah, 60 ini kita kalau misalkan ternyata ya ini 120 bisa diselesaikan ya. Itu untuk can semuanya. Kemudian masih ada sisa ya 60.000 maksimal itu di cover ataupun ini untuk dibayarkan kepada can 60%-nya dan kepada rent 40%-nya. Tapi kalau hanya 50.000 ya berarti nanti di sini tinggal 60%-nya itu berapa ya dan 40%-nya berapa itu dialokasikan kepada can dan rent sesuai dengan porsi persentasenya. Baru setelah 60.000 tersebut itu bisa terpenuhi semuanya ya
ini baru debt mendapatkan alokasi kas ya, itu 50%, kemudian CAN 30%, dan REN 20% ya. Nah, kemudian apabila di sini ya distribusi kas ya direncanakan sebesar 550 dan 250 ya, sehingga schedule cash distribution itu perlu disiapkan. Jadi kita membuat 4 perhitungan ya. Nah, ini yang keempat untuk schedule dari cash distribution-nya ya. Jadi kan yang pertama katanya itu ada cash sebesar 550. Ini dialokasikan kepada siapa ya? Nah, berarti yang 500 itu dialokasikan kepada priority liabilities, kemudian CAN loan itu sebesar 20, dan 30 ini masih menjadi miliknya CAN ya. Kemudian yang kedua ya, ini ada cash sebesar 250. Bagaimana distribusinya? Berarti CAN mendapatkan 70 karena mengcover 100 ya, 120 beserta dengan piutangnya CAN loan ya. Kemudian ada 60 ya, selanjutnya ini diselesaikan untuk CAN capital sama REN capital ya. Dan sisanya 120 baru dialokasikan kepada debt, CAN, dan REN ya, itu sesuai dengan porsi 50%, 30%, dan 20%. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi likuidasi persekutuan atau partnership. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.